kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ingin hidup kita itu semakin lengket atau semakin dekat kepadanya. Kenapa? Karena kedatangannya membawa upah. Ya. Saudara, mari kita perhatikan di tahun yang baru ini, kita tahu bahwa proses kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus memiliki kehidupan yang betul-betul sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena manusia di muka bumi ini selalu memiliki kehidupan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara, jadi kita tahu bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, kita menyadari bahwa hidup yang penuh dengan banyak hal yang kadang kita tidak siap untuk melakukannya. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa dalam hidup kita ini ada 7 hari yang harus kita selesaikan, bertanggung jawab atas kehidupan Tuhan. Selama hidup kita ini menjadi miliknya, maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak boleh ragu. Kita harus memiliki kasih mula-mula dari Tuhan. Jadi, marilah kita belajar dalam hidup kita bahwa manusia itu memiliki tubuh, memiliki roh, memiliki jiwa. Maka kita harus menyadari kalau tubuh itu kadangkala kita memiliki hati. Hati yang kadangkala luka, hati yang kadangkala itu banyak masalah, hati yang kadangkala itu bisa menghadapi kenyataan itu, tetapi kita menjadi hambar. Ya. Ada kekecewaan yang besar, ada sesuatu yang memberatkan hati sehingga kita banyak protes, banyak bertanya, banyak mengambil sikap yang salah. Jadi hati itulah peran utama supaya di dalam hari-hari itu kita lebih mantap. Ya, di dalam tahun 2020 ini kita harus mengetahui bahwa hati ini harus kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena itu awal mula perjalanan hidupmu. Kita ini harus memiliki hati yang bersih, hati yang dipakai oleh Tuhan, hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kedatangannya sudah semakin nyata. Jadi kedatangannya makin nyata tuh kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil. Tetapi dalam firman Tuhan katakan bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kita harus tahu bahwa perjalanan yang kita lewati ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, terutama adalah hati. Kenapa tidak tubuh? Karena tubuh ini adalah fana. Tubuh kita ini terbatas. Kita mau jual di kayak apa terbatas. Kenapa? Karena kita sudah menginjak, umpama orang bilang tuh menginjak semuanya, segalanya tuh tidak kekurangan suatu apapun. Tetap aja tubuh itu adalah fana, terbatas. Jadi mari kita melewati hati ini adalah peranan utama untuk menuju tahun 2020. Kenapa? Karena ini adalah langkah supaya kita mengerti bahwa kedatangannya sudah memberikan tanda-tanda bagi kita semua. Suatu ketika, pada waktu saya ada di suatu tempat, saudara, saya melihat kiriman dari orang, juga dari pelayan Tuhan, dari siapapun, mengenai tentang bagaimana bencana alam, bagaimana kondisi dunia ini, itu ngeri, ya ngeri. Dan hati ini pasti berkata, ojo sampai ya kayak gitu, jangan sampai ya, itu hati. Hati dan perasaan itu melekat, sudah. Kalau hati kita tidak enak, perasaan kita ke bawah, pikiran kita ke bawah. Kalau hati ini tidak nyaman, perasaan kita juga tidak nyaman, dan pikiran kita juga tidak tenang. Jadi peran utama dalam hidup kita ini adalah hati. Jadi marilah kita membentuk suasana hati, suasana yang Tuhan berikan, di mana apa yang membuat hati kita itu akan semakin hari semakin mengerti bahwa rencana Tuhan itu hidup, dan rencana Tuhan itu harus kita lakukan. Pertama-tama adalah kita harus memiliki kasih mula-mula dari Tuhan. Jadi kalau kita cuma hati gitu aja, Allah menciptakan kita,
hati yang bersih, hati yang selalu memuji, hati yang selalu menyembah tanpa ada urapan Tuhan, tanpa ada kasih Tuhan, maka kita tidak akan mengalami perkara itu. Jadi peranan utama, solusi di dalam hati kita yang tidak sempurna ini, kita harus bersama-sama sehati sepikir, saudara, sehati sepikir dengan Roh Allah. Kita harus sehati sepikir dengan Roh Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Allah, maka di dalam kehidupan kita pasti ada salib di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena hidup kita masih di dalam dunia yang fana. Dunia yang fana ini kita tidak tahu. Ada orang yang membohongi kita. Kita tidak tahu ada siapapun yang terdekat pada kita, yang mencintai kita. Bahkan orang-orang yang kita percaya suatu saat, karena dia manusia, bisa ada perubahan. Oh, enggak mungkin, enggak bisa. Itu juga hak saudara. Tetapi yang jelas, hati yang Tuhan punya ini adalah hati yang kekal. Dan hati yang kekal ini harus kita miliki bersama dengan salib Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan hidup masuk di dalam kekal, kekal itu nunggu di surga tak Bu? Tidak. Kekal ini pada waktu kita di bumi, kita harus merasakan hidup yang kekal itu seperti apa. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu adalah hidup yang abadi, hidup yang melayani, hidup yang berserah penuh pada Tuhan, hidup yang apa kata Tuhan, itu adalah kekal. Jadi kalau kita menjadi tahun 2020 itu menjadi nyata di dalam naungannya, maka kita harus menerima kekekalan ini. Terutama adalah hati kita harus bersama, seiring, seia, sekata dalam jalan salib. Sekarang kita berpikir lagi dalam proses hidup kita. Adakah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, adakah perubahan? Oh, banyak Bu. Nah, dengan perubahan itu, maka kita belajar untuk menyelami, itu adalah jalan salib. Kalau saya ada perubahan di mana anak saya sering bekerja di luar kota. Jadi saya merasakan bahwa hati saya merasakan bahwa rasanya dia hilang gitu. Tetapi saya percaya karena saya memiliki Roh Allah, hidup yang kekal ini menjadi bagian salib saya. Kalau saya sendiri, kalau saya melihat proses saya seperti ini, saya melewati jalan salib. Jadi kalau dalam proses tahun 2020 ini ada sesuatu yang membuat saudara itu tidak nyaman, itu adalah jalan salib. Saudara diajarkan oleh Roh Allah agar kita ini hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Mungkin kita memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian kita tidak menyadari atau kita tidak siap untuk kehilangan. Atau mungkin juga ada sesuatu yang kita cintai, yang betul-betul sehati sepikir, kita siap juga untuk kehilangan. Mungkin orang pacaran, mungkin juga ada sesuatu atau rekan bisnis atau sesuatu yang ini adalah satu-satunya pegangan hidup saudara, maka itu akan hilang di hadapan saudara. Mari kita ingat bahwa kekal, untuk menuju kekal harus melewati jalan salib. Loh Bu, enggak mungkin loh Bu, kalau aku sudah cinta Tuhan, melayani Tuhan, aku sudah memberikan yang terbaik, hidupku, rohku, jiwaku tak serano, masa aku harus melewati jalan salib? Setiap orang yang menjadi miliknya harus melewati jalan salib. Jadi kita harus ingat bahwa jalan salib itu adalah kesukaan dari kita. Jalan salib itu adalah sesuatu yang membuat kita untuk mengerti bahwa kedewasaan hati kita ini melewati peperangan itu. Jadi kalau saudara di dalam tahun 2020 ini baru menginjak ada masalah, maka saudara masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan. Loh Bu, ini loh perkaranya sudah tahunan, enggak apa-apa, kita lewati. Kenapa? Karena kita menjadi orang pilihan Allah, hati kita tetap hidup, tidak boleh mati. Kalau hati yang mati tidak ada kehidupan, ya tidak ada sesuatu kehidupan, maka hati akan hitam dan membusuk dan berbau, tidak enak, tidak sedap. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita tidak boleh berbau busuk di hadapan Allah,
Kenapa? Karena Allah tahu seluruh kerinduan kita. Allah tahu seluruh hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi lewat kedatangannya itu akan membawa upah. Kalau kita masuk di dalam salib ini, kita akan mendapat upah kekal. Kekal di bumi maupun di surga. Mengapa orang dikatakan bahwa kekal di bumi? Kan di bumi ini banyak masalah, Bu. Mungkin aku ini punya sakit penyakit yang dokter sudah vonis aku ini tinggal berapa tahun umurku. Tidak apa-apa. Dengan apapun yang kamu alami. Kalau belum waktunya dipanggil oleh Tuhan, berapa puluh tahun pun Tuhan izinkan. Seperti Raja Hizkia. Jadi kita tidak boleh khawatir karena banyak kisah-kisah di dalam firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Bahwa kita yang tidak memiliki apa-apa, Tuhan angkat perlahan-lahan menjadi benar-benar pemenang. Jadi orang yang menjadi pemenang itu tidak akan membuat masalah. Orang yang menjadi pemenang itu selalu membawa kebenaran. Di mana kebenaran bukan kebenaran pribadi, tapi kebenaran Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Jadi ini adalah proses. Mengapa kita harus melewati sesuatu yang membuat kita tidak mampu? Itu sama saja, ada satu nyanyian, lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji Tuhan. Jadi kalau kita melewati gunung dan lembah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Barusan ini saya ada di Jawa Tengah, ya. Di situ ada satu pemandangan yang bagus katanya di balik gunung tuh. Nah, anak saya dengan Evelyn, ya mantu saya, ke sana. Saya bilang, saya angkat tangan. Kenapa? Karena saya tidak mungkin akan menagih. Mungkin saya juga bisa mau, tetapi saya pikir enggak wis, daripada nanti kita sudah mbak cucu 2, terus nanti mbak bekam, mbak susu, mbak apa, jadi keribet saudara. Apalagi masih anak bayi, apa-apa. Jadi lebih baik saya itu yang terbaik. Kenapa? Karena saya tahu bahwa naik puncak itu, naik bukit, melewati lembah, ya pasti banyak hal yang kita tidak tahu. Kadang kita jalan, wah seger, tahu-tahu ada lintah nempel di pipi, ya kan? Nanti enak-enak, apa kita melewati, ada nyamuk gigit, dan juga gitu. Jadi kalau orang dewasa tidak ada apa-apa, tapi kalau untuk anak kecil kan beresiko besar. Apalagi ada batuk pilek yang kecil. Jadi saya pikir saya tinggal ada di tempat, terus kamu jalan. Jadi untuk melewati gunung dan lembah itu adalah tantangan. Kalau tahu saudara kegigit nyamuk hutan, kegigit lintah, itu ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa ini loh binatang ciptaan Allah. Dia menggigit aku. Bukan berarti kita berkata kotor. Berarti kita menyadari lewati dengan mengalir. Jadi gigitan itu menandakan tentang sakitnya hidup kita. Berjuang itu sakit. Berjuang itu melewati lembah, melewati gunung yang curam, melewati sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh ada keraguan dalam hidup kita. Kenapa? Dalam pola berpikir kita kadang kita memakai kekuatan kita. Jadi ini yang kedua, jalan hidup manusia kadangkala ditentukan oleh pikiran. Ya. Kalau pikiran kita ini terus dirongrong, terus didoktrin bahwa kita ini tidak nyaman, kita tidak tenang, kita tidak apa, hidup kita tidak bahagia. Tapi kalau jalan pikiran kita ini kita pasrah pada Tuhan, dan apapun yang terjadi, kita cukup memberi nasihat. Selanjutnya itu urusannya. Kenapa? Karena kalau kita seringkali, kalau anak dengan orang tua, seringkali kita kasih nasihat, orang tua bilang, pasti dikata, anak kita cerewet. Demikian juga suami istri, seringkali kita berkata, kadang-kala kita kurang peka. Kita seringkali menuduh dan saling menyalahkan. Nah, itulah satu proses. Kenapa? Karena pikiran kita memakai kekuatan. Oh, tidak gini, tidak gitu, percuma, saudara. Walaupun kita 1000 kali pemikiran kita, kalau itu bukan dari Tuhan, itu rancangan bukan dari Tuhan, pasti rancangan kecelakaan. Jadi marilah kita menyadari bahwa di tahun 2020 pikiran kita ini harus lebih terarah pada jalan Tuhan. Ya. Jadi arah pikiran kita harus menuju ke jalan Tuhan.
Kenapa? Karena jalan ini adalah jalan yang tidak pernah membuat kita hancur hidup kita. Sekalipun kita tidak punya apa-apa. Yohanes dan Petrus, saudara, pada waktu dia melewati semua tantangan ini, dia berkata, aku tidak punya sesuatu yang berharga, tapi aku punya Tuhan. Dari situlah kita tahu bahwa kekayaan, kepandaian, semua yang dia punya itu tidak ada artinya apa-apa. Ketika kita melewati, kita harus bisa tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terindah buat hidup kita. Jadi kita sadar tahun 2020, pikiran ini harus menuju ke jalan Tuhan. Contohnya apa toh Bu? Pikiran ke jalan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, sudah 5 hari ini saya agak lemah tubuh saya. Saya pada waktu tertidur saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena sebentar lagi tahun 2020, kok kondisi ini rasanya juga lebih lemah-lemah gitu. Apa yang harus saya lakukan? Secara logika, kamu tuh terus mulai turun, keadaan sudah mulai turun. Kamu mau lari-lari seberapa beranimu, lari kecepatanmu tidak sama. Nah dari situlah saya bilang, ya sudah tak serang, saya harus belajar pasrah. Jadi pikiran itu ke jalan Tuhan itu belajar untuk menerima kenyataan itu. Dan pada waktu saya menerima kenyataan, saya cuma bilang gini, Tuhan, kok setiap kali tidur kram, setiap kali bangun kram, kan susah saudara, mau jalan tidak bisa. Kalau kram kan kadang kaki bengkong, kadang tangan kram, kadang berat untuk jalan. Kalau terus-terusan gitu kan jadi lemah. Pikiran kita jadi pikir, waduh ini apa ya caranya gini. Itu pemikiran saya. Begitu saya serahkan sama Tuhan, saya agak santai. Jadi maksudnya saya sudah tidak boleh tegang. Waduh ini apa? Tambah tidak selesai. Sudah kalau kram, ya. Ini kata kedokteran, kamu harus kendorkan. Apa yang dikendorno? Masa otot bisa dikendorno? Ya pikiran. Sudah ngalir aja, wis pasrah. Tidak ada masalah sudah. Lama-lama lemes deh, tapi kok wah tambah sudah, tidak selesai-selesai, sakit sampai nangis-nangis. Tapi kalau saudara, ya sudah lewati aja, terima aja, tenang, sudah nanti pasti selesai. Bisa saudara. Jadi pikiran itu yang sebetulnya mengarahkan kita untuk kehidupan kita tidak sehat. Pikiran yang tidak pas atau pikiran yang membuat kita selalu mendoktrin yang tidak benar, maka itu membuat tubuh kita tuh akan rusak. Contoh aja, dalam pemikiran kita, saya mau kerja, ya sudah dibuka kan, saya sudah kerja mati-matian, tapi nggak cukup keuangannya. Sudah lihat, tahun bertambah tahun, kehidupan kita, keuangan ini akan makin merosot, saudara. Baik itu pemulihan kehidupan kita, pekerjaan kita, semua itu saling mengeluh. Dan tidak ada seorang pun yang dalam konseling ini ya saudara, yang mengatakan bahwa wah ini aku tahun banyak berkat, banyak keluhan. Tapi harus perangi itu, pikiran yang tidak mantap. Aduh ya apa ya, nanti sepi lagi, waduh ini apalah, belum apa-apa sudah punya pemikiran kayak gitu, ya sudah, iblis tangkap. Kejadian sungguh, kenapa? Karena pola berpikir kita itu iblis tahu. Karena dia nenek moyang kita. Dia tahu apa yang dimaksudkan. Ketika Adam dan Hawa, dia tahu mana yang bisa dipakai pikirannya. Ya Adam. Tapi Adam tidak bisa. Kenapa? Karena Adam betul-betul berjuang. Betul-betul menyerahkan semuanya pada Tuhan. Hawa kenapa? Karena dia sering mungkin dalam perjalanan dia ambil buah, ambil apa, merasa tidak puas. Kenapa di tengah-tengah pohon ini kok tidak boleh dimakan? Itu pola berpikirnya. Sehingga jatuhlah dia di dalam dosa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ingat, bahwa pola berpikir yang arahnya tidak puas itu harus dibuang jauh-jauh di tahun 2020. Sekarang kamu dapat uang, dulu tahun lalu kira dapat 10 juta. Ini contoh aja ya, atau 100 juta, atau mungkin 5 juta. Kita kan tidak tahu, ini hanya contoh. Tapi di tahun 2020 baru menginjak 1 bulan, belum ada, wes apes. Nah itu sudah.
Kata-kata itu harus dibuang. Kenapa? Karena iblis tangkap betul-betul hidup kita tidak membawa berkat. Jadi mulai sekarang kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun berkat buat orang-orang pilihan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara pola berpikir kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus lewati jalan Tuhan. Ya apa Bu bisa saya tahu itu jalan Tuhan atau tidak? Ketika saudara melakukan pekerjaan ini mungkin tidak sesuai, ya saudara. Tapi saudara dengan tekun melakukannya, itu jalan Tuhan. Hasilnya berapapun, itu jalan Tuhan sudah mengalir. Menerima kenyataan itu. Jangan kita berkata yang tidak baik. Dulu aku bisa, sekarang kok tidak bisa. Nah, itu saudara. Kalau dulu aku bisa, sekarang tidak bisa, ya wes aku tak semangat lagi. Ya udah, aku mau lebih semangat. Ya, itu lain lagi. Tapi kalau saudara dulu isa loh mak, sekarang kok nggak isa ya? Kenapa ya? Oh gara-gara ini kan. Nah itu mengambil kesempatan. Iblis kita membuka celah kelemahan kita. Iblis diizinkan untuk masuk sehingga kita bisa luka batin. Nah itu yang membuat pikiran kita ini tidak searah dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan opa itu tidak menjadi bagian kita. Setiap anak-anak Tuhan akan mendapat opa saudara. Jadi opah itulah yang membuat kita tahu bahwa inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah berjuang. Ketika saya masuk di satu tempat, saudara, hawa dingin, semua dingin. Saya merasa sukacita, tapi kebalikannya saya sesek. Saya sampai bingung, apa aku ini kena apa gitu. Apa dulu asma kambuh, apa ya apa. Tapi saya enggak pernah kumat gitu, kayak apa gitu. Tuhan buka, saudara. Persis tahun yang akhir tahun tanggal 31 ya, akhir tahunnya ya. Begitu langit gelap ya. Mendung, hujan rintik-rintik, langit gelap. Itu pukul 11:30. Kita sudah makan bersama dengan keluarga. Saya bahagia ya. Tapi dengan penghujung tahun, penutup tahun itu, begitu suasana gelap, saya melihat banyak malaikat yang sedang ada dan menunggu sesuatu. Saya hanya berpikir, apakah ini peperangan? Apakah ada sesuatu bencana di tempat ini? Ataukah ada sesuatu yang membuat saya itu jadi kepikiran? Jadi pikiran saya ini jadi agak ke arah kenyataan, oh ada sesuatu mungkin. Tapi kalau kita masuk dalam dunia roh, itu urusan Tuhan, tak serang. Tapi kenyataan kelihatan dalam roh. Jadi kan itu yang membuat pikiran kita selalu bertanya. Akhirnya saya bilang Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, ada pemberontakan, pikiran sudah mulai kacau, tanya sama Tuhan. Tuhan, tak serano. Saya tidak tahu kejadian apapun. Saya pasrah. Saya tahu ini adalah rencana. Jadi saudara belajar untuk menyerahkan. Itu adalah jalan Tuhan. Begitu diserahkan saudara, tidak lama kemudian ada seperti itu pasti dari kalau orang tutup tahun itu kan masih ada kembang api atau terus ada langit itu seperti kayaknya ada seperti sinar-sinar ya, karena itu sinarnya dari pertusan dari mercon dia, dari sesuatu yang membuat dia mungkin dengan dia mengadakan itu, biasanya kan itu tutup tahun terjadi. Itu sudah biasa buat saya. Karena saya setiap kali kalau pergi itu dulu mesti pergi ke gunung, tapi sudah lama tidak pernah. Tapi kali ini saya kembali lagi mengingat kembali kepada memori yang lama. Jadi pada waktu saya melihat gitu, saya juga pengen nangis. Tuhan, ternyata hari ini aku bisa menikmati. Malaikat Tuhan itu turun. Satu malaikat membawa gulungan dan dia berkata, bersyukurlah kamu, karena kamu masih diberi waktu. Dari situ saya pikiran saya, apakah saya mau dipanggil Tuhan? Betul enggak? Bersyukurlah kamu, karena kamu kasih waktu. Kadangkala kalau kita bilang, rohmu tidak ada, lelak mati aku. Betul enggak? Jadi tidak bisa tidur. Itu pikiran, saudara. Jadi begitu saya punya pikiran gitu, lalu malaikat Tuhan sudah membaca. Apa yang kamu
Kamu pikir? Saya hanya menunduk. Tidak apa-apa. Aku sudah berserah. Karena aku tahu rencana Tuhan itu lebih indah dari rencana saya. Dari situlah Tuhan menunjukkan sesuatu yang indah, di mana Tuhan menuntun hidup manusia. Ketika saudara berserah, hati kita ini akan aman. Jadi jalan Tuhan itu ciri-cirinya adalah ketika kita punya masalah, hati kita akan merasa nyaman. Bukan dablek loh ya, tahu dablek. Wes mbok karepmu suruh ndek kapok muka apa? Bukan. Berserah itu adalah kenyataan yang ada di depan kita ini. Kita belajar, pikiran kita belajar. Tak taruh Tuhan, tak serano Tuhan, tak serano. Sudah lihat kembang api segala macam. Saya sudah lihat gulungan itu, ya pasti itu Alkitab. Saya bilang, Tuhan, boleh enggak saya berdoa untuk keluarga saya? Malaikat berkata, boleh. Aku kasih waktu. Benar saja. Tahun yang mau 12 ke atas sudah, jadi mulai mau jam 12:30, Tuhan kumpulkan anak saya, mantu saya, cucu saya, belum tidur semua. Biasanya Austin, cucu saya itu sudah tidur. Kali ini belum. Dan saya bilang, ayo kita berdoa di luar pelataran yang luas. Saya bisa berdoa. Saya merasa roh saya menyatu dan memeluk satu persatu anak, mantu, cucu, dan pengasuh. Rasa persatuan itu kuat sekali hari itu. Saya merasa ada sesuatu yang membuat saya bahagia. Hidup ini rasanya ada tambah lagi nyawa, tambah ada sesuatu kesukaan yang membuat saya bertambah bergairah masuk dalam satu kebenaran Tuhan. Nah, pemikiran itu yang ke arah jalan Tuhan akan membuat kita ini bertambah. Sekalipun kondisi sesak, sekalipun kondisi memori lama kembali, tapi sesuatu yang membuat hati kita itu diperbarui. Dari situlah begitu amen, gulungan kita betul dibuka. Berbahagialah kamu yang tidak melihat aku, tapi kamu percaya. Bukankah ayat ini yang kamu simpan dalam roh hatimu dan pikiranmu, hai kamu hambaku? Dari situlah saya semakin kuat. Saya menitikkan air mata. Semua anak mantu menitikkan air mata. Bahkan pengasuh pun memeluk saya. Yang kuat, Bu. Saya merasakan ada satu kebahagiaan dalam hidup saya. Sekalipun mungkin saya tidak ada pendamping sang suami, tapi saya merasa bahwa pimpinan Tuhan itu luar biasa, yang membuat saya bahagia. Sebuah kebahagiaan tidak bisa dijual atau tidak bisa diambil dari sebuah toko supermarket. Tapi sebuah kebahagiaan bisa kita nikmati ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sakit, saudara tidak punya uang, saudara punya beban berat, ingatlah bahwa pikiran kita harus masuk dalam jalan Tuhan. Itu yang membuat hati kita berbunga-bunga. Mungkin kita bisa curhat pada seseorang, mungkin kita bisa memberikan sebagian beban kita, tapi orang bisa tahu apa. Mungkin orang bisa mengatakan kasihan kamu, tapi Roh Allah tahu benar isi hati kita. Dia tahu bagaimana saudara merasa tersakiti, bagaimana saudara bisa merasa bahwa itu yang perlu kamu datang padaku. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, mari kita ingat poin atau yang sesuatu yang dari ending akhir itu, saudara. Dalam pemikiran itu tidak boleh kemana-mana, harus masuk ke jalan Tuhan. Nah, itulah yang membuat tahun 2020 itu akan mendapat upah, di mana orang-orang pilihan Allah mendapat berkat dari Allah. Amin. Siapkan hatimu. Kemudian saudara, langkah yang ketiga, di mana ini sama saja dalam hidup kita. Dalam proses manusia, seringkali kita menghadapi persoalan takut mati. Ini adalah manusia. Suatu ketika saya mendapat telepon dari seseorang dan dia berkata, aku ini tidak pernah sakit, Bu. Tapi kali ini aku sudah tidak ada lagi waktu.
Bisakah Ibu doakan saya? Bisakah saya masuk neraka atau surga? Duh, saya bilang, terus apa maksudnya doa seperti itu? Ya, karena saya merasa umur saya pendek. Saking takutnya, saudara. Akhirnya saya bilang, sudah puasa aja. Saya tidak bisa puasa. Karena tubuh saya sudah digerogoti oleh penyakit. Dia tidak sebut namanya. Tidak sebut juga penyakitnya. Baiklah, kalau gitu biar saya yang puasa. Besok mari kita berdoa bersama-sama. Ya, janjinya pukul 8. Pukul 6 sore baru hubungi saya. Jadi posisi saya harusnya sudah makan kan? Tapi hari itu saya belum makan. Ada sesuatu yang membuat saya tidak selera makan. Jadi ketika saya, kok ini tidak enak ya perut, mau makan nasi tidak jadi, mau makan pisang kesukaan saya karena pisang tidak jadi. Saya mau makan sesuatu yang membuat saya suka, mungkin apokat saya juga tidak suka. Jadi sesuatu yang saya suka hari itu Tuhan izinkan saya tidak makan. Jadi puasa sampai pukul 6. Baru saya sadar setelah orang ini menelpon saya sudah ada di ruang yang tidak baik, di mana saya sudah hampir saja masuk di dalam satu tempat di mana saya harus antara mati dan hidup. Berarti operasi orang ini. Ya, tidak apa-apa, kita doa. Tapi saya tidak puasa, tidak apa-apa. Saya akan berdoa. Bukan saya yang puasa, tidak. Saya yang berdoa. Begitu berdoa dibuka. Ternyata orang ini suka minum-minum. Suka berokok. Suka stres, menyakiti diri dia sendiri dengan kata-kata itu. Cepat mati aku, cepat mati aku. Jadi kalau bertengkar dengan siapapun dia selalu bilang, aku mati aja, aku mati aja. Nah, itu yang membuat hidup dia digerogoti oleh penyakit. Akhirnya Tuhan buka. Loh, tersikimat. Tupin aja. Maukah kamu hidup bersama aku? Dia cuma bilang apa? Sudah kasih Tuhan. Tak mungkin. Nah, kenapa? Karena dia takut mati. Karena vonisnya sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan berkata lagi, loh, tersikimat, tupin maharisika. Apakah kamu mencintai Allah Tuhanmu dengan segenap hati? Dulu saya mencintai. Jawab saudara. Sekarang saya tidak tahu kemana jalan yang saya harus tempuh. Yang saya rasakan adalah penyakit saya menggerogoti hidup saya. Lagi Tuhan berkata, loh, bersikema, buang rasa ragumu dan ikutlah aku. Dia bilang apa? Saya ini tidak pernah melanggar loh Tuhan. Nangis ya. Tapi mengapa saya dapat hukuman seperti ini? Apa salah saya? Saya tidak ada langgaran. No, bersikema, kamu itu bukan melanggar, tapi kamu harus melewati semua tantangan ini. Karena kamu takut mati, maka iblis tangkap kamu hingga kamu masuk dalam jebakannya. Sekenama, duitana. Maukah kamu percaya bahwa aku adalah pemilik hidupmu? Ya, aku percaya Tuhan. Tapi dokter sebentar lagi akan aku diberi suntikan antara mati dan hidup. Nah, karena dia takut mati, maka hidup kita akan anfal selama-lamanya. Jadi sudah tidak perlu takut. Karena segala sesuatu pasti hidup manusia akan mati. Tapi jalan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh pikiran kita, bukan oleh lawan kita, bukan oleh siapapun. Tetapi kita harus melawan takut mati ini dengan cara ini, saudara. Hidup berkemenangan. Ya, apa caranya Bu supaya aku tahu bahwa hidupku ini ada di dalam hidup dalam berkemenangan? Sukacita. Kamu divonis ya 2 hari mati, sukacita. Terima. Kita terima. Karena ini jalan Tuhan, bukan jalan kekuatan kita. Tuhan itu menentukan hidup kita bukan karena kekuatan yang kita alami, tetapi kita punya Tuhan di atas segala-galanya.
Mari kita lewati, karena hidup yang berkemenangan akan membawa berkat bagi hidup manusia. Amin. Jadi lewati semua itu, karena tantangan hidup itu adalah milik Tuhan. Nah, makanya dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Jadi ini adalah tubuhmu, ya saudara, rohmu, ini adalah jiwa. Untuk masuk tahun ke 2020, masih ada langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Proses ini harus banyak puasa. Apa? Puasa. Dan wis Bu, wis tak lakoni Bu, tapi ngomel. Apa? Aku sudah puasa, sudah apa? Buktinya mana? Nah itu sudah. Puasa dan berdoa ini tidak boleh ngomel. Harus sepenuhnya mengikuti ini, barulah puasa berdoa itu menjadi nyata dalam hidup kita. Hingga apapun yang kita lewati kedatangannya akan membawa upah di tahun 2020. Siap? Mari siapkan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Kita lihat gambar dulu. Kedatangannya membawa upah, di mana itu ada gambar malaikat Tuhan, saudara. Jadi penyertaan manusia yang seiring dengan rohnya, roh Allah, maka malaikat itu menjamin, menjaga kita pagi, siang, malam, yaitu tubuh kita. Dijaganya pagi, siang, malam, kemanapun kamu berada. Kemudian kita melihat ayatnya, Wahyu 22 ayat 20 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau saudara mengikuti perbuatan Tuhan, ya, melakukan rencana Tuhan, pikirannya semuanya diikuti, maka jalan-jalan Tuhan itu menjadi bagiannya. Dan firman-Nya itu akan memulihkan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita, tubuh kita itu akan mengalami banyak masalah. Tapi roh kita kuat, dia akan menyembuhkan kita. Dia akan bersabda, dia akan memberikan keselamatan. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Karena Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Amin. Jadi kita ingat, malaikat ini yang kedua adalah roh kita. Kemanapun kita pergi dijaga oleh malaikat Mikael yang membawa pedang, di mana-mana dia akan memerangi penguasa roh-roh kejahatan dan roh iblis. Kemudian yang ketiga, saudara, apapun yang kita perbuat dan perkataan selama kita hidup, dengarkan baik-baik, perkataan dan perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Itu pasti akan tercatat, namanya buku kehidupan. Sekalipun tersembunyi di hadapan manusia, tapi udah mati, muangkel. Nah itu sama saja, itu tidak boleh. Kalau kita mengalami itu, maka Tuhan tahu, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita melayani sungguh-sungguh, tapi di baliknya kita akan merasa kecewa. Itu juga tidak boleh. Kita sungguh-sungguh sebagai suami istri, tapi di baliknya kita curiga, kita jengkel. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita akan malu sendiri. Mending kita buka hati, buka suara kita meresponi jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberkati kita di dalam tahun 2020. Amin.